Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini akan membahas untuk mata kuliah riset pemasaran dengan materi desain dan riset metode riset pemasaran. Jadi ini salah satu materi untuk mata kuliah riset pemasaran. Langsung saja. Di sini desain ini bahasa kita sehari-harinya adalah rancangan atau kita mau melakukan riset atau penelitian harus memiliki rancangan atau gambaran nantinya riset kita itu seperti apa, desainnya seperti apa gitu ya, atau bahasa ilmiahnya adalah kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang berguna sebagai pedoman dalam pengumpulan dan analisis data. Jadi penting sekali ketika kita melakukan penelitian kita harus punya rancangannya, gambaran umumnya. Ya, dari awal sampai akhir kita harus paham, harus tahu gitu. Rencananya itu kita mau ngapain aja ya, mulai dari pengumpulan sampai dengan menganalisis data sampai dengan kita memberikan saran. Ini penting sekali. Jadi ketika kita melakukan penelitian lalu kita tidak kita tidak desain nantinya akan seperti apa, kita tidak punya rencana, tidak punya kerangka kerja, biasanya penelitian itu akan mengalami kendala-kendala atau biasanya yang tugas akhir nih berhenti tengah jalan gitu, yang skripsi, yang tesis gitu. Nah, ini pentingnya dari desain riset itu. Desain riset itu sendiri menjamin bahwa nanti penelitiannya ini akan lebih relevan terhadap masalahnya dan pastinya saat ekonomis sekali karena sudah jelas urutan-urutannya, habis A kemana, habis B kemana, habis C ngapain. Nah, ini fungsinya adanya di desain pemasaran atau desain risetnya. Ini kita akan membahas ketika kita berbicara tentang desain riset, ada 8 perspektif yang akan kita bahas. Yang pertama, desain riset berdasarkan perspektif tingkat kristalisasi permasalahan. Jadi nanti akan dibahas itu ya. Kemudian yang kedua, metode pengumpulan datanya ya. Kemudian yang ketiga nanti ngebahas kontrol dari si peneliti atas variabel-variabel yang sudah ditentukan. Kemudian berdasarkan tujuan studinya ya, desain riset itu seperti apa nanti. Lalu berdasarkan dimensi waktu nanti juga akan ketahuan ya desain risetnya berdasarkan dimensi waktu seperti apa. Kemudian ada ruang lingkup ya, kemudian lingkungan riset, dan yang terakhir adalah persepsi subjektivitas. Ini penting sekali kita harus pahami karena jika kita tidak memahami desainnya biasanya ada ketidaksesuaian gitu antara permasalahan dengan yang metode pengumpulan atau pengolahan atau menganalisisnya. Kita harus pahami dulu. Oke, langsung saja kita yang pertama bahas adalah berdasarkan tingkat kristalisasi masalah. Desain riset itu ada yang namanya riset eksploratory. Ya, desain riset eksploratif atau exploratory ini adalah desain penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan ide dan masukan. Ya, kenapa gitu dilakukan pengumpul? Karena ini berguna untuk memecahkan masalah yang sangat luas dan biasanya itu nggak jelas atau samar. Kemudian dipersempit masalahnya sehingga nanti permasalahan itu menjadi lebih tepat. Itu mengeksplor ya, menggali gitu lebih gitu ya. Ini permasalahan-permasalahan yang lebar, yang banyak, yang besar dan belum jelas gitu atau samar. Ya. Studi eksploratif atau exploratory juga bisa kita gunakan untuk meningkatkan pengetahuan menganalisis tentang sebuah permasalahan. Ya, ketika kita melakukan analisis ya sebuah permasalahan, ini masuk pada studi eksploratif atau exploratory karena memang namanya menganalisis ya pastinya itu menggali sedetail-detailnya. Hal ini berlaku apabila si analis ini pendatang baru, pastinya
pengetahuan ya, sebagai pengetahuan ya, desain eksploratif ini. Dan mengeksplor atau menggali lebih dalam, menggali lebih detail, itu adalah ciri-ciri riset eksploratif atau eksploratory, dan biasanya berbentuk menganalisis. Lalu studi eksploratif atau eksploratory ini digunakan untuk beberapa atau semua tujuan. Yang pertama, merumuskan sebuah masalah untuk penyelidikan yang lebih tepat. Kemudian kita mau mengembangkan hipotesis. Jadi hipotesis yang sudah ada kita coba untuk kembangkan. Maka studi ini adalah yang paling tepat ya. Kemudian menetapkan prioritas untuk riset yang lebih lanjut. Jadi kita mengeksplor, kemudian kita tentukan mana nih yang paling dominan, mana yang paling prioritas, sehingga nanti ini menjadi dasar untuk penelitian berikutnya atau penelitian lebih lanjutnya. Lalu studi eksplorasi juga biasanya untuk paling tepat nih mengumpulkan informasi tentang masalah praktis dalam melaksanakan riset atau isu-isu tertentu. Lebih spesifik ya. Kemudian meningkatkan pengetahuan analis tentang masalah yang dihadapi. Dan ini adalah menjelaskan konsep ya. Jadi eksploratif ini tujuannya adalah menjelaskan konsep, meningkatkan pengetahuan analis ya, mengumpulkan informasi, bisa menetapkan prioritas untuk mengembangkan hipotesis, dan bisa juga merumuskan sebuah permasalahan menjadi lebih tepat lagi. Eksploratif. Caranya kita ketika melakukan riset eksplorasi, yaitu yang pertama adalah kita mencari literatur atau kita mencari referensi, kita mencari teori-teori ya. Jadi perbanyak ya, harus senang baca nih jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, buku-buku ya, harus dilakukan. Kemudian ada namanya survei pengalaman ya. Kolek datanya ya, experience survey. Jadi kita melakukan survei terhadap orang-orang atau sumber-sumber informasi yang memang sudah terlibat di topik itu. Bisa dengan wawancara dengan orang yang memiliki pengetahuan tentang objek umum yang sedang diteliti. Bisa wawancara dengan pelaku yang melakukannya. Bisa juga wawancara dengan ahli-ahli, pakar-pakar gitu ya. Kemudian bisa juga kita melakukan kelompok fokus atau fokus groups, FGD gitu ya. Wawancara yang sifatnya pribadi gitu ya. Yang isinya itu kelompok banyak orang gitu. Forum diskusi grup gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan riset eksploratory. Lalu yang berikutnya adalah ada analisis kasus tertentu. Studi yang insentif atas contoh-contoh mengenai fenomena yang sedang diselidiki. Oke, berikutnya adalah riset formal yang seperti tadi disampaikan, ini eksploratif. Lalu ada riset formal. Ini riset formal ini adalah dilakukan untuk menguji hipotesis atau pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Ini sangat formal sekali. Ya, kita bikin hipotesisnya atau pertanyaan-pertanyaannya, kemudian kita lakukan pengujian. Hipotesis itu sendiri adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan bagaimana dua atau lebih variabel yang terukur berhubungan. Jadi biasanya ada kaitan-kaitan ya kalau hipotesis. Hipotesisnya bunyinya seperti apa, bentuk pertanyaannya seperti apa, ada kaitannya dengan rumusan masalah ini nanti di pertemuan sebelumnya. Jadi ini dari rumusan masalah kita buat hipotesisnya ya. Ini adalah bentuk dari riset formal. Oke. Tadi sudah berdasarkan kristalisasi permasalahan. Lalu berikutnya adalah berdasarkan metode pengumpulan data. Desain riset itu yang pertama kita harus tentukan. Nanti pada saat ngumpulin data nih, kita mau pakai yang observasi atau survei. Jika melakukan observasi, maka kita melakukan
penelitian secara langsung. Si penelitinya, si analisnya, kita melakukan pengambilan data langsung ke lapangan. Kita peliti observasi. Kita bisa jadi kita menjadi pelakunya. Observasi langsung gitu. Yang contoh misalkan saya pengen meneliti tentang orang dengan gangguan jiwa gitu. Bisa jadi kita melakukan observasinya, kita menjadi orang dengan gangguan jiwa, masuk ke komunitasnya. Atau yang kedua, kita pengumpulan data ini dengan metode survei, dengan mensurvei saja gitu, dengan melakukan penyebaran kuesioner atau sensus gitu. Kita melakukan pengamatan secara bisa tidak langsung gitu, dengan mengasih selebaran gitu, mereka isi, itu melakukan survei. Yang ketiga setelah metode pengumpulan data adalah kontrol si peneliti atas variabel ya. Ada desain riset yang eksperimen ya. Peneliti ini mengontrol variabel atau perlakuan untuk memperoleh data. Jadi si penelitinya benar-benar ya ketika ngambil data ya dia melakukan eksperimen. Contohnya adalah peneliti yang teman-teman di biologi, kedokteran gitu ya, yang kimia melakukan eksperimen, uji coba gitu ya terhadap sebuah bahan atau apapun, lalu kita melakukan riset eksperimen untuk memperoleh data tersebut. Atau bisa juga kalau di pemasaran ini perilaku konsumen, kita lakukan kontrol promosi strateginya gitu. Itu yang dilakukan. Kemudian ada selain eksperimen ada ex post facto. Ini kendali peneliti atas variabel penelitian tidak ada sama sekali. Artinya hanya melaporkan apa yang sedang atau sudah terjadi. Jadi berdasarkan data yang sudah ada saja. Itu ex post facto. Jadi kita itu hanya melaporkan aja apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi gitu. Ini yang beda. Kalau eksperimen itu kita langsung yang ngejalanin, kita langsung yang melakukan eksperimen, melakukan ambil datanya ya. Kita juga yang melakukan komunikasi dengan sumber informasinya, datanya. Tapi kalau ex post facto bisa dari dokumen-dokumen atau laporan-laporan. Lalu yang desain berdasarkan tujuan studinya, ya tujuan studi ya, desain riset pemasaran itu yang pertama ada riset deskriptif atau rancangan dengan desain yang deskriptif. Ini berdasarkan tujuan studi ya. Desain riset yang lebih menekankan pada penentuan frekuensi terjadinya sesuatu atau sejauh mana dua variabel berhubungan. Ya, jadi lebih pada penekanan pada frekuensi terjadinya sesuatu sejauh mana dua variabel berhubungan, keterkaitan, itu deskriptif. Kalau kemudian ini dipakai untuk menjelaskan siapa, apa, di mana, kapan, atau seberapa banyak itu. Ini aja menguraikan saja. Ini siapa ya? Pertanyaan-pertanyaan 5W1H menjadi poin yang penting ketika kita melakukan desain dengan riset deskriptif. Nah, tujuannya itu yang pertama, riset deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan ya, menggambarkan karakteristik dari kelompok tertentu. Hanya digambarkan saja. Kemudian mengestimasi jumlah orang dalam populasi tertentu yang berperilaku dengan cara tertentu. Ya, jadi mendeskripsikan saja tanpa melakukan sebab akibat atau keterkaitan. Kita gambarkan, misalkan contoh saya mau menggambarkan pohon mangga dari akar sampai dengan buah, bentuknya seperti ini, tingginya seperti ini, cocok ditanam di mana gitu ya. Ini yang perawatannya bagaimana, itu mendeskripsikan ya. Yang lebih spesifik pastinya ya, deskriptif, memprediksi. Lalu ada yang namanya selain deskriptif ada yang kausalitas atau sebab akibat, hubungan sebab akibat.
Desain riset yang menekankan pada penentuan hubungan sebab akibat. Artinya, ketika kita melakukan penelitian terjadinya permasalahan, kita menggali permasalahan ini ada yang melatar belakangi, maka kita menentukan bahwa desain kita ada bentuknya adalah kausalitas atau sebab akibat. Contoh misalkan, saya menemukan permasalahan pada kinerja pemasar, misalkan kinerja sales man atau sales SPG kita menurun, misalkan. Ini adalah sebuah akibat gitu. Ini kita akan mencari tahu kenapa ini kinerjanya si pemasar ini menjadi menurun, penyebabnya siapa nih, apa yang menyebabkan. Nah, kita lakukan penelitian gitu. Ini namanya sebab akibat. Artinya nggak mungkin si kinerja ini menurun, si kinerja pemasar ini menurun tanpa ada penyebabnya. Atau segala sesuatu permasalahan tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada yang sebabnya gitu, atau penyebabnya ini pasti akan mengakibatkan apa gitu. Itu namanya kausalitas atau sebab akibat. Dan kebanyakan penelitian yang tugas akhir, skripsi ataupun tesis, biasanya menggunakan desainnya adalah hubungan sebab akibat atau kausalitasnya. Ini biasanya untuk menjawab pertanyaan mengapa dalam kaitannya bagaimana sebuah mencari pengaruh gitu kan, sebuah variabel mempengaruhi variabel lainnya. Jadi ketika penelitian teman-teman itu menggunakan mencari atau pengaruh antara variabel, maka ini masuk kategori riset kausal. Tapi kalau hanya mendeskripsikan saja, misalkan pohon mangga itu, atau misalkan SPG ini saya bisa gambarkan kerjanya begini, secara fisik seperti ini, terus kinerjanya baik atau enggak, ini cukup hanya mendeskripsikan seperti itu saja. Tapi kalau masuk kepada sebab akibat tadi tuh, kita ini bagaimana keterkaitan, hubungannya, pengaruhnya, itu namanya kausalitas ya. Ketika ada akibat pasti ada penyebabnya gitu. Lalu selanjutnya berdasarkan dimensi waktu ya, desain riset itu ada yang namanya cross sectional dan longitudinal. Cross sectional itu sendiri adalah investigasi yang melibatkan atau penelitian yang melibatkan sebuah sampel yang unsurnya dipilih dari populasi pada satu waktu tertentu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngambil datanya hanya pada satu waktu tertentu, itu masuk kategori cross sectional. Sampel kita pilih hanya pada saat itu saja ya, satu waktu tertentu, ini namanya berdasarkan desainnya adalah cross sectional. Tapi kalau secara berulang-ulang ada data-data sebelumnya, misalkan laporan penjualan periode sebelumnya, ini namanya longitudinal ya, secara berulang sepanjang waktu, ada terus-terusan ya. Jadi ingat-ingat nih, biasanya teman-teman yang keuangan, akuntansi yang menggunakan data-data yang sudah ada gitu ya, atau data-data yang sifatnya penjualan ya, ini biasanya ada data masa lalu atau bisa berpengaruh juga terhadap data masa depan, itu namanya longitudinal. Atau kalau misalkan data itu kita ambil saat ini saja, itu namanya cross sectional. Contoh misalkan saya mau meneliti tentang strategi pemasaran bagaimana, atau kualitas pelayanan, saya nanya ke konsumennya gitu. Konsumennya saya tanya menggunakan kuesioner atau wawancara langsung gitu. Saya tanya, ya sudah, kita bisa ambil data itu, dan itu kan gak ada kaitannya dengan yang dulu atau yang masa lalu atau yang akan datang. Jadi data itu hanya satu waktu tertentu saja. Kemudian ada yang true panel analysis, time series. Nah, bahasa ini time series. Ini
dalam variabel yang sama ini responden ini diukur berulang kali gitu ya. Jadi kita ngambil data dari responden nih atau dari sumber datanya, sumber informasinya, diukurnya berulang kali ya dengan variabel atau pertanyaan-pertanyaan yang sama atau dengan topik yang sama. Keunggulan yang unik dari analisis true atau TNL atau true longitudinal ini adalah, atau analisis time series ini adalah bisa mengungkapkan perubahan perilaku masing-masing, karena kan dengan topik yang sama gitu kita bisa menanyakan ke satu orang gitu, bisa berubah-berubah gitu. Ke besok kemarin jawaban A, ketika kita ambil data untuk seminggu depan jawabannya berbeda lagi gitu kan. Nah, di sini biasanya kita akan tentukan apa sih dampak perubahan variabel pemasaran tertentu. Nah, ini sangat penting sekali ya, sangat time series ini sangat tepat biasanya kalau untuk pemasaran, karena perubahan-perubahan dari perilaku konsumen ya, perilaku narasumber itu bisa ketahuan sehingga nanti akan berguna sekali untuk menentuan kebijakan yang berikutnya. Ada yang terakhir, panel omnibus ya. Ini sebuah sampel tetap dari responden yang diukur berulang kali sepanjang waktu, tapi variabelnya yang berubah-ubah ya. Pengukuran satu ke pengukuran. Jadi orangnya satu, tapi variabelnya berubah, yang topiknya berubah nih ya. Kalau yang tadi kan time series itu orangnya sama gitu kan, waktunya panjang, variabelnya sama. Kalau yang data panel ini lebih bebas dari kesalahan yang berkaitan dengan perilaku masa lalu ya, jadi lebih kecil ininya ya, kesalahannya. Kemudian analisis time series ini hanya dapat dilakukan pada jenis data pertama, yaitu pengukuran berulang atas variabel yang sama dan juga waktu yang sama ya. Yang keenam, kita mendesain sebuah riset berdasarkan ruang lingkup topiknya. Yang pertama, berdasarkan studi kasus ya. Desain riset yang studi kasus ini memiliki ruang lingkup yang terbatas pastinya ya, tapi lebih dalam, namanya juga studi kasus gitu. Kadang suka ada judul penelitian studi kasus pada PT bla bla bla, berarti ini hanya pada si PT tersebut, dan biasanya lebih detail membahas di topik yang studi kasus di situ. Kemudian ada studi statistik atau studi statistika. Ini luas kalau ininya ya, ruang lingkupnya itu sangat luas kalau statistik ya, studi statistik, tapi pastinya tidak sedalam studi kasus. Yang ketiga, desain riset untuk pemasaran berdasarkan lingkungannya. Itu yang pertama, lingkungan sebenarnya kita bisa meriset berdasarkan fakta di lapangan. Kemudian kita juga bisa melakukan riset di laboratorium. Nah, namanya riset laboratorium. Kita juga bisa melakukan simulasi. Jadi kita ngambil data itu berdasarkan risetnya, kita mau nentuin nih, saya nanti ngambil datanya berdasarkan lingkungan sebenarnya, yaitu kita pakai riset lapangan. Kalau di laboratorium bisa digunakan data itu berdasarkan data di lab, penelitian atau eksperimen, uji coba, praktikum di laboratorium. Kita ambil data itu, kemudian itu riset juga ya. Kemudian berdasarkan simulasi, boleh disimulasikan. Ambil data berdasarkan simulasi. Dan yang terakhir ini ada berdasarkan persepsi subjek ya. Desainnya bentuknya seperti seringkali ini subjek penelitian memberikan respon berbeda pada saat tahu dirinya sedang diteliti, sehingga membuat hasil penelitian menyimpang. Ya, jadi karena subjektivitas, kadang kita tahu, saya sedang diteliti nih, jawabnya yang bagus-bagus saja kalau respondennya. Jadi tidak sesuai faktanya gitu. Kadang inilah yang membuat hasil penelitian itu nggak benar gitu. Makanya penelitian harusnya lebih real gitu, lebih sesuai fakta, sehingga kita nanti bisa memberikan solusi dari permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ada. Jangan sampai ya datanya bagus-bagus semua gitu.
Oke, kita review lagi bahwa apa sih sebenarnya masalah desain dan metode. Desain riset itu adalah sebuah kerangka, ya. Saya ulangi lagi sekali lagi. Desain itu menjadi kerangka kerja atau rencana untuk mengarahkan sebuah riset. Di sana tuh di dalamnya ada prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi. Ya, semuanya ada. Cocok dengan kaitan metodologi penelitian. Jadi kayak metodologi penelitian itu dari awal sampai akhirnya itu ngapain aja itu sudah ketahuan. Kemudian desain riset itu berangkat dari masalah riset, ingat dari masalah riset ya. Kemudian di dalamnya itu metode yang akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan itu seperti apa, fenomena atau permasalahan. Jadi berusaha untuk melakukan penelitian itu adalah kita temukan dulu permasalahan atau fenomena yang terjadi. Contoh misalkan saya mau meneliti kok bisa ya si Barcelona mainnya bagus banget gitu kan. Kita lakukan penelitian, atau Real Madrid gitu atau Liverpool bisa juara gitu. Gimana caranya gitu? Apa yang menyebabkan gitu? Itu sebenarnya bukan masalah, tapi itu fenomena bagus gitu. Kenapa kita tidak teliti dari hal-hal yang seperti itu untuk kita bisa adopsi nih caranya seperti apa. Tapi dari permasalahan juga muncul, kenapa sih misalkan terjadi penurunan misalkan di klub yang mau degradasi, apa penyebabnya, kita lakukan penelitian. Bisa juga itu permasalahan. Jadi fenomena yang harus dimunculkan dulu, jangan kebalik ya. Ketika kita melakukan penelitian kita sibuk nyari judul, ketika judul sudah dapat sebenarnya masalahnya nggak ketemu gitu. Ini luar biasa sebuah kesalahan ya. Nantinya ketika kita judul sudah dapat, tapi pada saat kita melakukan penelitian ternyata memang di sana nggak ada permasalahan dari judul itu atau topik itu, ya kita akan kesulitan lagi, terhambat lagi nanti proses penelitiannya. Jadi pastikan bahwa permasalahan kita dapetin gitulah. Di pertemuan sebelumnya kita harus menemukan permasalahan atau fenomena yang mau kita teliti. Lalu setelah itu kita desain, kita rancang ya. Nanti penelitiannya seperti apa gitu. Nah ini tujuan dari riset itu sebenarnya adalah untuk mencari informasi ya. Itu suatu objek, itu exploratory research, untuk mencari kesimpulan tentang suatu masalah. Conclusive research itu ada deskripsi, ada kausal ya. Ini review saja ya. Riset deskriptif, riset kausalitas atau sebab akibat. Nah, ada 3 desain riset: eksploratif, deskriptif, sama kausalitas. Ingat-ingat itu ya. Nanti kalau ditanya pada saat sidang skripsi atau tesis, desainnya apa? Deskriptif, kausal, atau eksploratif. Bisa kombin 3-tiganya, silakan. Deskriptif kausalitas Pak, misalkan boleh, silakan. Kalau memang penelitiannya ada semua, yang mendeskripsikan iya, mencari sebab akibat juga iya. Baik, ya ini ada 6 dasar yang kita bisa gunakan untuk menggunakan metode riset ya. Pastinya kita hasil survei dan hasilnya observasi dan survei ya, berdasarkan pengumpulan data, kemudian berdasarkan jenis data yang dianalisis, itu metode analisis data sekunder, berdasarkan sumber data, yaitu bisa dari experience survei atau dari pengalaman atau dari orang yang ahli, expert. Kemudian berdasarkan bagaimana penelitian dilakukan, itu ada pilot studies dan eksperimen, dan berdasarkan metode analisis. Lalu kemudian ada yang berdasarkan tempat penelitian, ada field research atau library research, atau studi lapangan, atau studi pustaka ya, berdasarkan tempatnya. Nah itu ya dari
Pertemuan kali ini membahas tentang desain riset pemasaran, bagaimana mendesain, bagaimana merancang, supaya nanti pada saat masuk pada penyusunan kita tuh nggak bingung mau ngapain aja, karena kita sudah rancang, kita sudah desain. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan, sedikit ilmu dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.